Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mikrobiologi terkait dengan antimikrobial drugs ya, atau obat antimikroba atau antibiotik ya. Capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan secara logis, kritis, dan sistematis tentang tipe-tipe antibiotik dan agen antimikroba sintetik. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan berbagai macam tema ya, tentang sejarah kemoterapi, nama mikroba yang memproduksi antibiotik ya, kemudian juga peranan antibiotik tersebut ya terhadap antimikroba ya, seperti menghambat sintesis dinding sel, menghambat sintesis protein dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, obat antimikroba atau antimikrobial drugs ya, jadi obat ini digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri ya. Jadi tidak cocok ini untuk virus ya. Ya, kita ini belajar istilah dulu di sini. Ada kemoterapi ya. Kemoterapi itu adalah penggunaan obat-obatan untuk mengobati suatu penyakit. Nah, kalau antimikrobial drug itu adalah berfungsi untuk mengganggu pertumbuhan mikroba di dalam inang. Ya. Kalau antibiotik itu obat yang diproduksi oleh mikroba yang tujuannya untuk menghambat mikroba lain, bahkan ada yang mampu membunuh mikroba lain. Terus kita juga kenal istilah agen kemoterapi ya, atau chemotherapeutic agent. Itu senyawa kimia yang disintesis ya, yang dibuat. Nah, jadi sebenarnya temuan antibiotik itu memerlukan waktu yang panjang ya, sehingga bisa diaplikasikan ke mikroba tertentu atau ke bakteri tertentu ya. Tuh. Nah, di sini banyak sebenarnya sekarang juga peneliti-peneliti menemukan ya antibiotik baru sebagai produk biologis yang biasanya diproduksi melalui dua cara, yaitu dimodifikasi secara kimia atau disintesis secara kimia. Jadi ada obat antibiotik itu yang diproduksi dari bahan alam langsung, misalnya isolasi, ekstraksi, atau vaksinasi dan sebagainya dari tanaman, misalnya dari mikroba lain yang berfungsi untuk menghambat atau membunuh mikroba, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama ya. Atau disintesis secara kimia, misalnya yang sudah, atau dimodifikasi secara kimia, yaitu yang sudah ada ya. Jadi dari obat yang sudah ada kemudian dimodifikasi. Nah, itu mungkin atau ditambahkan dengan obat yang lainnya supaya tadi fungsinya untuk menghambat pertumbuhan mikroba tertentu atau bahkan membunuh mikroba tertentu. Baik, kita lanjut ke sejarah kemoterapi ya. Di sini kita bisa melihat ada foto di sini menemukan obat salvarsan atau arsepenamin ya, yang bisa menghambat sipilis ya. Ini pada tahun 1910 ya, pada tahun 1910. Beliau adalah Paul Ehrlich dan Sahashiro Hata ya. Ini Paul Ehrlich dan Sahashiro Hata ini yang mengembangkan obat salvarsan yang bisa menyerang sipilis ya. Di sini konsep kemoterapinya yaitu obat ini mampu menghambat mikroba yang menyebabkan penyakit sipilis ya. Jadi untuk mengobati. Kemudian juga pada tahun 1932 ditemukan obat sulfa, yaitu namanya sulfanilamid. Ini obat ini digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri gram positif. Jadi ini sejarah kemoterapi ya.
Kemudian juga Alexander Fleming yang sering kita dengar, mungkin ya Anda sudah dengar juga, pertama kali antibiotik itu ditemukan karena Alexander Fleming ini yang menumbuhkan apa Staphylococcus aureus ya di laboratoriumnya. Ternyata Staphylococcus ini dihambat pertumbuhannya oleh kapang atau jamur. Jamurnya di sini adalah Penicillium ya, notatum atau Penicillium chrysogenum, sehingga ditemukan antibiotik penicillin. Artinya antibiotik tersebut mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Ini kalau terlihat di laboratorium seperti ini ada jamurnya ya yang menghambat pertumbuhan. Pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1940 ini Howard Florey dan Ernest Chain juga pertama kali mencoba, nah yang mencoba uji klinisnya nih, mencoba penisilin untuk riset klinis ya. Jadi uji klinis ke manusia ya. Yang sebelumnya secara in vitro itu kepada bakteri gitu. Setelah itu secara skala lab ya, kemudian masuk ke skala manusia jadi untuk diujikan ke manusia, yaitu uji klinis. Artinya nanti obat ini kalau secara klinis tidak menyebabkan toksisitas atau efek samping yang buruk bagi manusia, maka bisa digunakan untuk kemoterapi selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada gambaran obat antimikroba ya. Yang ada istilah selective toxicity, yaitu obat yang mampu membunuh patogen tanpa merusak inangnya. Kemudian ada indeks terapeutik ya di sini. Indeks terapeutik itu adalah rasio ya, rasio dosis toksik dan dosis terapeutik. Atau rasio LD50 terhadap ED50, yaitu indeks terapeutik tinggi dan toksiksnya berkurang. Kemudian juga ada istilah antimicrobial action. Kita kenal bakteriostatik dan bakterisidal ya. Bakteriostatik itu obat antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau bakterisidal, obat antimikroba yang membunuh bakteri. Jadi beda ya, bakteriostatik itu hanya menghambat saja, bakterisidal itu membunuh. Jadi kita bisa kenal kalau di laboratorium itu uji MIC dan MBC ya, microbial inhibition concentration dan microbial bactericidal concentration atau KHM dan KBM, konsentrasi hambat minimum dan konsentrasi bunuh. Kemudian kita kenal istilah activity spectrum. Spektrum aktivitas antimikroba itu ada broad spectrum, terus spektrumnya luas, jadi tidak hanya bakteri tertentu saja yang dia bisa hambat atau bunuh, tapi juga untuk semua jenis bakteri. Atau narrow spectrum, ada antibiotik yang hanya khusus untuk bakteri tertentu saja.